Oke, gua absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini? Oke. Sudah siap belajar belum? Siap. Belajar apa? Materi kita hari ini tentang globalisasi. Oke. Sarapan? Sarapan. Alhamdulillah, anak belum sarapan, masih lapar. Jadi tidak apa-apa, kita belajar dulu. Nanti istirahat baru kita makan. Oke, silakan coba minta tolong dicek dulu kebersihan di bawah meja, di bawah kursi. Kalau ada sampah, silakan dikeluarkan dari meja. Sudah? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Ibu hari ini akan menampilkan materi tentang globalisasi. Minggu kemarin kan sudah Ibu bahas sedikit kan tentang globalisasi, tentang modernisasi, kemudian tentang perubahan sosial. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang globalisasi. Ada yang masih ingat itu? Apa sih pengertian dari globalisasi? Silakan angkat tangan. Masih ingat pengertian globalisasi? Ada yang masih ingat pengertian globalisasi? Saya, Bu. Oke, silakan Windy. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui pertukaran informasi, barang, budaya, teknologi, dan ekonomi secara global. Oke, benar? Terima kasih. Terima kasih Windy. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran hari ini ya. Bu Ana hidupin dulu. Silakan dibuka bukunya tentang globalisasi. Tadi waktu berangkat izin dulu sama orang tua? Ya. Salamkah kalian pada orang tua? Salam. Alhamdulillah. Berarti kalian adalah anak-anak yang baik. Minta tolong, Raka tolong tutup pintunya biar tenang. Ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh si Windy, globalisasi itu adalah cara pandang, cara berpikir atau proses masuk ke konflik yang mendunia. Kalau menurut pengertian globalisasi secara umum. Jadi habis Ibu menjelaskan tentang globalisasi, pengertian globalisasi, kemudian dampak globalisasi atau pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Indonesia, maka kalian akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi kelompok, kalian akan melakukan debat. Jadi untuk debat itu akan dibagi, karena ini anaknya ada 24 anak. Berarti cukup kita bagi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 6 kelompok, 6 kelompok, 6 kelompok untuk masing-masing kelompok. Kemudian akan Ibu bagi ada 2 kelompok lagi, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Kemudian baru akan dibagi untuk menjadi kelompok 2 mosi. Mosi pertama dan mosi kedua. Itu setelah itu membahas tentang pengertian tentang globalisasi dan dampak globalisasi. Oke, sekarang kita jelaskan dulu, Ibu jelaskan dulu tentang globalisasi. Ini sudah dijelaskan, kemarin juga sudah dijelaskan tentang pengaruh globalisasi. Kemudian ciri-ciri globalisasi sudah dijelaskan. Hari ini kita lanjut ke dampak globalisasi. Untuk dampak globalisasi jelas terbagi menjadi 2 dampak. Ada dampak positif, kemudian ada dampak negatif.
Untuk dampak positif yang pertama, adanya peningkatan ekonomi. Kalau kita ngomongin masalah globalisasi, berarti kita ngobrol tentang masalah dunia, ekonomi. Kalau kita ngomongin ekonomi, berarti di situ ada perdagangan. Nah, kemudian ada peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Benar. Kemudian ada pemanfaatan. Kalau dulu kita belanja online, belanja langsung ke pasar, tapi kalau sekarang kita bisa belanja secara online atau secara daring. Itu untuk peningkatan ekonomi. Sangat-sangat membantu masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki tempat atau misalnya kalau istilah kita itu warung atau toko, bisa berjualan secara online. Jadi tidak ada lagi permasalahan tidak mampu membuka satu usaha karena tidak ada lokasi atau tempatnya. Karena sudah ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan memanfaatkan jual beli online atau daring. Kemudian untuk perkembangan teknologi. Kalau kita ngobrol, kita mau cerita tentang perkembangan teknologi, HP yang paling umum itu adalah HP. HP, hampir rata-rata masyarakat sudah memiliki HP. Mau anak SD, mau anak SMP, bahkan sampai ke orang tua yang sudah pensiun pun itu sudah bisa memegang HP. HP sudah dimanfaatkan untuk belajar, sudah menggunakan HP. Misalnya cari informasi tentang globalisasi, kita bisa memanfaatkan HP. Yang tadi jual beli online itu menggunakan HP atau teknologi. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan budaya. Pergeseran budaya. Budaya yang tadi masyarakat kita kalau bertemu kepada orang tua kita bersalaman, kalau sekarang bisa dengan cara lain. Pergeseran budaya. Kemudian kalau dulu untuk bertemu dengan orang lain, saudara kita yang di luar kota, kita harus datang berkunjung ke sana, tetapi sudah bisa memanfaatkan video call, Zoom, atau teknologi yang bisa kita manfaatkan. Itu perubahan budaya. Jadi yang tatap langsung diubah menjadi tatap melalui Zoom atau WhatsApp atau video call. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan jelas, kalau ada peningkatan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke dampak negatif dari globalisasi. Kalau tadi dampak positif, sekarang dampak negatif. Dampak positif tadi ada 4. Kalau dampak negatifnya ternyata lebih banyak ya. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini muncul kalau si masyarakat tersebut tidak bisa memanfaatkan globalisasi dengan baik. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan globalisasi dengan baik, maka kesenjangan ekonomi itu tidak akan muncul. Kita bisa memperbaiki taraf hidup kita. Contoh yang tadi, kita pengen buka usaha, tapi yang ada di otak kita itu terkendala nih, tidak ada tempat. Kalau harus sewa tempat, berarti harus mengeluarkan biaya lagi untuk sewa tempat. Tetapi ini sudah zaman globalisasi, teknologi sudah ada. Kita manfaatkan jual beli online, platform jual beli online. Jadi tidak perlu lagi memikirkan kendala tempat. Tinggal maukah kita melakukan hal tersebut untuk kesenjangan ekonomi. Yang mau berusaha, yang mau berpikir, yang mau melakukan, maka peningkatan ekonominya akan sangat tinggi. Tetapi bagi yang tidak mau memanfaatkan teknologi tadi, globalisasi tadi dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan ada perubahan dalam hidup. Itu yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Kalau kita ngobrol masalah globalisasi. Kemudian yang kedua, ancaman budaya. Budaya akan hilang kalau kita tidak bisa memfilter budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, ke negara kita. Budaya asing itu pasti akan masuk, tetapi kita sebagai manusia yang cerdas, manusia yang berpendidikan, seharusnya bisa memfilter apakah kebudayaan ini sesuai dengan budaya kita
Apakah akan merubah kebudayaan kita atau hanya sebatas oke lah hiburan? Oke hiburan, kalau cuma sebatas hiburan tak apa, nontonlah dracin, nontonlah drakor, nontonlah K-drama Jepang, silahkan. Tapi kalau sampai memasukkan budaya asing ke kebudayaan kita, itu yang akan menjadi ancaman budaya bagi negara kita. Kemudian yang ketiga, hilangnya pekerjaan. Kenapa bisa hilang? Karena teknologi itu mulai masuk ke dunia pekerjaan. Contohnya, perusahaan-perusahaan sekarang sudah banyak yang memanfaatkan mesin. Selain untuk efisiensi, juga untuk efektivitas waktu. Kalau buat pakai tangan, misal kita buat pempek ya, karena kita Palembang, buat pempek kita pakai isyarat tangan. Dalam 1 jam paling kita bisa buat 100 pempek, 120. Tapi kalau udah pakai mesin, udah ada pencetaknya, sudah ada penggiling ikan, penggiling tepung, maka dalam 1 jam itu bisa menghasilkan 200 sampai 250 jumlah pempek. Itu peningkatan. Nah, manusia tadi yang bekerja masih menggunakan manual itu akan digeserkan oleh teknologi. Baju yang kalian pakai itu kebanyakan sudah menggunakan mesin sekarang. Sudah banyak pabrik-pabrik konveksi yang sudah menggunakan mesin, mulai dari pengukuran, pemotongan sampai menjahit sudah menggunakan mesin. Jadi kalau kita tidak memberikan atau menyiapkan diri kita dengan kualitas, dengan keterampilan, dengan keahlian, maka kita akan terancam kehilangan pekerjaan kalau kita tidak mempersiapkan diri kita. Kemudian yang keempat, eksploitasi sumber daya alam. AI bisa mencari, melihat tanah. Di sini adakah sumber daya alam? Kalau dulu manual, cari sumber air, digali dulu, 1 meter belum muncul, 2 meter belum muncul, 3 meter belum muncul, terus gali sampai sumber air tersebut muncul. Tapi kalau kita sudah menggunakan teknologi yang berbasis AI sekarang, itu dengan hanya meletakkan alat di tempat tersebut, itu sudah bisa terlihat adakah sumber air di sini. Eksploitasi sumber daya alam. Bahan tambang, tempat-tempat wisata yang dulunya tidak dikenal oleh masyarakat luas, yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh masyarakat daerah, tetapi karena ada yang memviralkan, sekarang istilah viral kan, kita video, kita posting di media-media sosial, maka viral, berbondong-bondong masyarakat datang untuk menikmati tempat wisata alam tersebut. Itu termasuk dalam eksploitasi sumber daya alam. Jadi yang tadinya bersih, tadinya tenang, banyak pengunjung yang datang, bukan cuma dari dalam negara kita, tetapi juga dari mancanegara, bisa merusak lingkungan alam yang asli. Kemudian yang kelima, adanya perubahan nilai sosial. Anak-anak negur orang tua, tidak lagi ambil tangan, cium tangan, atau permisi bapak, permisi ibu, tapi sudah, hai bapak, hai ibu, ibu apa kabar? Sudah berkurang nilai sosial. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Ayo, masa tidak ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, Ibu akan menampilkan satu video tentang pengaruh
hilangnya pekerjaan karena ada pergeseran tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin atau teknologi. Tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, mulai dari pendidikan, kemudian mulai dari penguasaan teknologi. Karena sekarang tidak bisa kita pungkiri, teknologi itu sudah di mana-mana. Apapun sudah menggunakan teknologi. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan, tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka teknologi itu hanya akan menjadi racun atau memberikan dampak negatif kepada diri kita, bukan menjadi dampak positif. Tetapi kalau kita sudah memanfaatkan teknologi dengan mencari informasi tentang apa yang bisa kita manfaatkan dari teknologi tersebut, maka itu akan menjadi hal yang positif bagi diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus mencari apa keterampilan yang kita miliki, apa kemampuan yang kita miliki, apa bakat yang kita punya yang bisa kita manfaatkan untuk potensi masa depan kita. Misal, ada yang punya minat di masak, wah pintar masak. Kalau masak itu tidak perlu lagi membuka resep-resep. Dia bisa memunculkan ide-ide baru tentang memasak, itu bisa diperdalam. Misalnya dengan sekolah jurusan sekolah di SMK, ambil jurusan tata boga, atau kuliahnya juga silakan ambil tata boga. Itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi diri kita, sehingga pada saat teknologi masuk ke dunia pekerjaan, kita tidak akan tersingkir. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Oke, paham Zera? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita saksikan, kita lihat dulu. Ya, bentar. Maaf ya, boleh dibaca-baca dulu bukunya. Boleh tidak muncul ya?
Lihat dulu videonya. Ini tadi contoh pemanfaatan teknologi tadi kan, ada dua alat musik. Yang pertama musik alat masih menggunakan alat musik yang sederhana. Yang kedua sudah menggunakan alat musik yang modern. Nah ini dia memesan makanan melalui platform online belanja. Kalau di Indonesia itu ada GrabFood, ada ShopeeFood, ada GoFood dan macam-macam lainnya. Ini untuk nonton, fasilitas nonton. Sekarang kalau kita cari film atau tontonan, tidak perlu susah payah mendownload, cukup membuka beberapa aplikasi saja. Tidak perlu susah payah lagi untuk berjosok. Di sini juga bisa mendokumentasikan berbagai macam kegiatan kita. Kalau masa ibu dulu itu untuk mendokumentasikan harus menggunakan kamera. Kalau sekarang cukup menggunakan HP atau smartphone. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bagi kelompok sekarang ya. Sekarang untuk kelompok, pembagian kelompok. Kelompok mau menentukan sendiri atau harus ibu yang menentukan? Sendiri. Oke. Kalian pilih atau langsung balik atau berhadapan langsung dengan teman-teman? Oke, silakan langsung cari teman. Ini dibagi, berarti ada 4 kelompok ya. Kita untuk 4 kelompok ini akan ibu bagi, kita sistem undi ya. Kita undi, akan ibu undi. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian ada 2 kelompok pro, kemudian juga ada 2 kelompok kontra. Oke, baru kemudian kita bagi untuk mosi. Mosi ini cuma ada 2 mosi. Yang pertama itu emosi pertama, globalisasi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap masyarakat di lingkungan kita. Oke, untuk kelompok pro itu mendukung kalimat tersebut. Kelompok pro mendukung bahwa globalisasi itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Sedangkan kelompok kontra itu tidak mendukung kalimat tersebut, menentang kalimat tersebut, menganggap bahwa globalisasi itu tidak banyak loh dampak negatif, justru memberikan banyak dampak positif terhadap masyarakat negara kita. Kemudian untuk mosi yang kedua, globalisasi menghilangkan tradisi lokal. Globalisasi menghilangkan tradisi lokal. Untuk kelompok pro itu setuju dengan kalimat tersebut, sedangkan untuk kelompok kontra itu tidak setuju dengan kalimat tersebut. Ibu undi ya. Ini udah disiapkan. Silakan diambil 1. Silakan diambil 1. Silakan. Silakan. Oke, silakan dibuka. Kelompok 1 yang dapat nomor 1, silakan angkat tangan yang dapat nomor 1. Oh, yang di belakang. Kelompok Bintang, Hafiz, Safira, Tasya, Siva, dan Bianca. Kelompok 2. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oh, kelompok ini dapat nomor 2, kelompok Geraldi, Rifa, Fardes, Edelwis, Inga, dan Adeli. Kelompok 3. Kelompok 3 Rafael, Windy, Wulan, Sania, Agnes, dan Angel. Kelompok 4 berarti ya, terakhir ada Cynthia, Zela, Prabu, Viola, Alia, dan Nesa. Oke,
Sekarang supaya tidak terlalu makan waktu, langsung ibu bagi ini kelompok pro, yang barisan sini kelompok pro ya, yang ini kelompok kontra. Nah, untuk mosi mana kembalikan? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang ibu bagi untuk kelompok mosi 1 dan 2 yang kalian dapatkan, oke? Ini silahkan ambil, silahkan diambil, silahkan diambil, silahkan diambil. Yang dapat mosi 1, angkat tangan. Silahkan dibuka yang dapat mosi 1, yang dapat mosi 1. Oke, berarti kelompoknya Viola dan kelompoknya si Hafiz. Yang dapat mosi 2, silakan kelompok Jeremy dan kelompok Rafael. Oke, silakan berdiskusi kelompok dengan teman-temannya. Oke, diskusi apa harus dibahas, apa yang ada masalah, silakan diskusi. Bagi tugas kawan. Ini bagian poin ini loh, ini jelaskan dengan teman-teman sekalian bahwa globalisasi kalian tadi dapat mosi 1. Kelompok kontra ya. Kontra berarti kamu percaya bahwa globalisasi itu lebih banyak dampak positif daripada dampak negatif. Mosi 2. Ya, jadi itu ya, lebih banyak dampak positif. Silakan dibahas. Ini tadi dapat mosi 2 kelompok pro ya. Mosi 2, globalisasi menghilangkan tradisi lokal. Jadi tradisi lokal kalian mendukung kalimat tersebut. Kalian harus membuat kesepakatan bahwa globalisasi itu bisa menghilangkan tradisi lokal. Apakah itu benar atau tidak, dan kalian harus bisa mempertahankan pendapat kalian tersebut. Oke, ini dapat mosi 1 berarti tadi ya. Untuk kelompok pro, mosi 1 bahwa globalisasi itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Silahkan dibahas dalam kelompok masing-masing. Oke, yang ini tadi menghilangkan tradisi lokal. Berarti mosi 2 kelompok kontra. Kalian menentang bahwa globalisasi itu bisa tidak menghilangkan tradisi lokal. Globalisasi bisa berdampingan dengan tradisi lokal. Silakan. 5 menit ya. Waktu berdiskusi 5 menit. Ini yang ibu nilai adalah proses, bukan hasil debat, tapi proses pada saat kalian berdebat di depan. Yang aktif itu yang mendapatkan nilai yang baik. Ya, bukan berarti yang lain tidak mendapatkan nilai, tetapi keaktifan pada saat berdebat itu yang akan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada teman yang tidak aktif. Silakan. Yang kita nilai, yang ibu nilai adalah proses. Dan penilaiannya ada 2, individu dan penilaian kelompok. Silakan. Ada yang mau bertanya?
lagi ya. Kalau misalnya panjang ya nanti tidak terbiasa karena aku itu pegang kan. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Untuk debat yang pertama mosi 1 dulu atau mosi 2 dulu? 1. Oke, mana mosi 1? Silakan berdiri mosi 1. Di tempat saja ya, di tempat. Tapi berhadapan. Di tempat. Oke. Silakan dari ketua kelompok masing-masing melakukan sweep. Alia sama Bianca, silakan. Depan. Oke, berarti yang duluan memberikan kalimat pembuka adalah kelompok kontra. Ini kelompok kontra kan, ini kelompok pro. Diulangi lagi untuk promosinya bahwa globalisasi itu lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Untuk kelompok yang kontra itu menentang kalimat tersebut. Untuk kelompok pro itu setuju dengan kalimat tersebut. Diulangi sekali lagi. Mosi pertama, globalisasi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif di masyarakat negara kita. Untuk yang lain silahkan tolong diperhatikan teman-temannya. Setelah mereka berdebat silahkan berikan tanggapan untuk teman-temannya. Silahkan dimulai dari kelompok kontra dengan kalimat pembukanya. Silahkan. Untuk membacakan argumen saya yang sudah saya buat, dan juga nanti ada pembicara 2, 3, 4, 5, dan 6 akan membacakan argumen mereka setelah saya. Baik, langsung kita mulai saja. Mosi kita adalah globalisasi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Pernyataan bahwa globalisasi lebih banyak dampak negatif daripada positif merupakan suatu pandangan yang tidak sepenuhnya akurat atau benar. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan, tergantung pada bagaimana ia dikelola oleh individu. Baik, biar saya melanjutkan. Perkembangan zaman serta teknologi
globalisasi merupakan fenomena yang telah menjadi teknik pada setiap aktivitas kita. Globalisasi juga memiliki arti, yaitu kenyataan spesifik dalam peradaban insan yang dalam model dunia. Berdasarkan Badan PBB, globalisasi berarti meningkatnya kepercayaan umat dalam bidang komunitas perdagangan, pembatasan komunitas serta rasa dan lain sebagainya. Dua pernyataan tersebut sama-sama menyatakan bahwa kehidupan manusia era sekarang sangat bergantung pada globalisasi, baik dalam teknologi, ekonomi, atau gaya hidup. Bagaimana menurut kalian? Silakan kelompok pro memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok kontra. Silakan kelompok pro. Globalisasi lebih banyak membawa dampak negatif daripada positif. Tidak sepenuhnya benar, tetapi juga ia selalu melengkapi, yaitu dampak negatif. Kesenjangan ekonomi. Argumen itu semakin menguatkan posisi kami. Kalau globalisasi memperdalam kesenjangan, artinya negara maju semakin jauh meninggalkan negara berkembang. Dengan kata lain, keuntungan globalisasi memang lebih besar dinikmati negara maju. Sementara negara berkembang semakin tertinggal. Jadi, globalisasi tentang terbukti lebih menguntungkan negara maju. Oke, ada tanggapan dari kelompok kontra. Jadi kelompok pro itu tetap mendukung bahwa globalisasi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Silakan kelompok kontra tanggapan. Izinkan saya bertanya untuk kelompok pro. Seperti yang kalian bilang tadi, dampak negatif globalisasi yaitu kesenjangan ekonomi. Seperti yang telah Ibu Ana berikan tadi, kita dapat mengatasinya dengan mempersiapkan diri dengan pendidikan dan mencari keterampilan atau bakat kita. Jadi kita untuk menyiapkan masa depan. Silakan kelompok pro. Kelompok pro. Silakan. Tanggapannya. Silakan kelompok pro. Silakan kelompok pro untuk tanggapannya. Silakan. Kita hitung waktunya ya. 5. Bagaimana kelompok pro? Silakan. Ya, memang benar. Kalau kita globalisasi bisa membuat kita untuk masa depan, tapi untuk semua itu makin banyak atau lapangan pekerjaan makin tidak hilang, jadi tidak muncul naik. Sudah berkurang, tidak banyak lagi lapangan pekerjaan yang membuka untuk masa depan kita. Kembali ke pertanyaan saya tadi, kita bisa menyiapkan diri kita masa depan dengan pendidikan ataupun keterampilan. Globalisasi hanya pendamping untuk kita mencari pendidikan serta keterampilan. Dengan globalisasi, kita bisa memperluas pengetahuan serta keterampilan kita dalam untuk mengetahui pendidikan. Secara tidak langsung juga pernyataan kalian tadi telah mendukung posisi kami sebagai pemimpin. Silakan kelompok pro tanggapannya. Silakan kelompok pro tanggapannya. Namun, gaya hidup di era global telah banyak menggeser bentuk-bentuk tradisional kepada gaya hidup global yang berorientasi barat. Kesenangan bergaya hidup global yang berorientasi barat mulai melanda di seluruh masyarakat, terutama di negara Indonesia. Instruksi, izinkan saya bertanya terkait tentang apa yang Anda bilang tadi.
Anda bilang bahwa globalisasi merubah gaya hidup dan juga tatanan budaya masyarakat Indonesia. Bagaimana globalisasi dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal, menyebabkan pola hidup konsumtif, dan menimbulkan kesenjangan sosial? Sedangkan di era sekarang globalisasi banyak menguntungkan. Silakan kelompok pro. Sepertinya semakin panas ya. Kita kasih tepuk tangan dulu semangat untuk melanjutkan. Boleh lanjut. Silakan lanjut kelompok pro. Tanggapannya kelompok pro. Silakan kelompok pro. Oke. Bagaimana kelompok pro? Bagaimana? Silakan. Kelompok pro akan menanggapi. Tapi lihat hasilnya, mereka tetap miskin dan tidak bisa menyayangi negara maju. Menghadap ke lawan bicara. Artinya globalisasi tidak membuat mereka maju, melainkan semakin menegaskan bahwa yang paling diuntung tetap negara maju. Tapi lihat hasilnya, mereka tetap miskin dan tidak bisa menyaingi negara maju. Artinya globalisasi tidak membuat mereka maju, melainkan semakin menegaskan bahwa yang paling diuntungkan tetap negara maju. Namun, mosi kita bukan tentang negara maju. Mosi kita membahas tentang positif dan negatif antara globalisasi. Silakan kelompok pro. Silakan kelompok pro. Bisa menghadapi kelompok pro? Oke, kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk tetap ya, yang ibu nilai itu adalah proses, bukan hasil menang dan kalah. Karena di sini kita tidak menuntut ada kemenangan ataupun kekalahan, tetapi proses yang dinilai di sini. Oke. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi, boleh kalau ada yang ingin menanggapi, silakan dari kelompok ini, silakan berdiri. Saya kasih pertanyaan untuk kelompok kontra dalam posisi 1. Kenapa kita harus mempersiapkan ini untuk menanggapi dua tadi, bukan bertanya tentang mosi. Untuk kelompok 1 dalam posisi kontra, posisi 1 kontra sudah bisa menjelaskan materinya dengan sangat baik dan mempertahankan argumennya dengan sangat baik. Oke, good job. Silakan, terima kasih untuk ini. Silakan ada kelompok lain. Bagaimana kelompok ini? Kelompok dari tim Geraldi, ada yang ingin memberikan tanggapan? Boleh, silakan. Dari kedua kelompok tersebut, sepertinya masih ada sanggahan yang kurang tepat. Dari dua kelompok antara pemberi tanggapan dan sanggahan. Oke, kita jadi masih ini menurut pendapat ibu ya. Jadi temanmu tadi situ sudah kalian melakukan debat sudah cukup baik, tetapi masih ada antara sanggahan dengan pemberian kalimat tanggapan itu masih ada yang belum nyambung, masih ada yang belum sesuai. Bisa diperbaiki lagi lain kali atau pembelajaran berikutnya. Oke? Oke, kita beri mereka tepuk tangan. Kita beri T, kita beri O, kita beri P. Top. Sekali lagi. Top. Sekali lagi. Top. Berkali-kali. Top. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok mosi bersama pro dan kontra. Sekarang untuk kelompok yang
tidak setuju dengan kalimat tradisi globalisasi menghilangkan tradisi lokal. Silakan perwakilan 2 orang untuk Smith. Siapa yang akan memberikan kalimat pembuka? Oke, kelompok kontra lagi yang memulai di debat kita. Oke, siap? Yang lain tolong diperhatikan. Silakan kelompok kontra untuk kalimat pembuka dan kalimat awalnya. Silakan kelompok kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mosi globalisasi menghilangkan tradisi lokal. Izin memperkenalkan diri kepada yang terhormat Ibu Moderator sekaligus juri pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya selaku pembicara 1 Geraldi Alfredo. Di samping saya ada Helvi Padestri selaku pembicara 2, dan selanjutnya Inga, Edelwis, Riva, dan Adel. Kami sangat menentang globalisasi menghilangkan tradisi lokal dikarenakan akan dilanjutkan oleh rekan kami. Karena masih banyak suku-suku daerah yang cenderung menolak pengaruh dari luar, seperti suku Baduy, Nias, dan masyarakat Bali yang menolak pengaruh dari luar. Jadi sepenuhnya globalisasi tidak menghilangkan tradisi lokal. Ada lagi? Silakan. Izin menambahkan, banyak juga komunitas lokal yang berhasil mengadaptasi elemen global ke dalam tradisi mereka tanpa mengorbankan keaslian budaya lokal. Baiklah, saya akan menambahkan penjelasan lebih lanjut. Justru dengan adanya globalisasi dapat membuka peluang bagi tradisi lokal untuk dipromosikan secara lebih luas. Maka dengan adanya pernyataan tersebut, globalisasi tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi lokal. Oke, Buja, silakan kelompok pro tanggapannya. Kami dari Tik Pro menyatakan bahwa kami tidak setuju bahwa globalisasi menyingkirkan tradisi lokal. Mengapa? Karena arus globalisasi sangat begitu deras untuk masyarakat. Globalisasi juga telah menggeser nilai-nilai moral masyarakat yang dulunya baik sekarang tersingkirkan oleh globalisasi. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi kelompok pro? Silakan, Agnes. Dan juga anak-anak muda lagi mengenal budaya luar seperti K-pop, drama Korea, gaya berpakaian barat hingga makanan cepat saji. Sementara itu budaya kita seperti tari daerah, musik tradisional, dan permainan rakyat makin jarang diminati. Bahasa daerah pun mulai jarang digunakan. Ini bukti bahwa tradisi lokal tergeser karena pengaruh globalisasi. Izin menanggapi, saya sangat tidak setuju dengan apa yang kita dikatakan bahwa norma-norma dapat tersingkir dikarenakan banyak sekali konten edukasi yang bisa mengedukasi para anak-anak sekarang untuk berperilaku lebih sopan melalui globalisasi saat ini. Bagaimana menurut Kami tidak setuju dengan perkataan kalian tadi. Karena masyarakat zaman sekarang sudah memilih gaya hidup yang lebih menyingkirkan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Izin menambahkan, Mereka lebih dominan memiliki gaya hidup orang barat atau orang luar. Silakan, kalau ada yang menambahkan. konten-konten di televisi, media sosial, dan platform digital lebih banyak menampilkan budaya luar. Sinetron lokal diganti oleh sinetron tontonan luar negeri. Lagu daerah kalah saing dengan musik internasional. Akibatnya, eksistensi budaya lokal makin tersingkirkan dan terlupakan. Izin menanggapi, dan seiring berkembangnya era globalisasi, kebudayaan lokal sudah mulai hilang karena adanya perubahan pola hidup masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya perubahan. Izin menanggapi, sebenarnya itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menanggapi globalisasi ini? Bagaimana cara kita melihat, mencari, dan menyaring konten-konten yang seperlunya tidak menghilangkan tradisi lokal. Boleh saja kita menonton K-pop atau drama Cina seperti yang Ibu Ana katakan tadi. Tetapi bagaimana cara kita menanggapi, cara kita memandang bahwa itu bisa menjadikan konten tersebut sebagai pedoman untuk kita lebih maju lagi dan tidak menghilangkan tradisi lokal. Silakan, kelompok pro. Tanggapannya tidak juga salah masyarakat, tetapi globalisasi itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih dominan untuk memiliki pola pikir yang mengikuti arus globalisasi. Karena itu
dan tradisi lokal bisa cepat hilang karena globalisasi. Karena pola pikir masyarakat sekarang sudah dominan ke arah global. Izin menanggapi seperti yang Anda bilang tadi, yang seiring nonton drama Korea itu pola pikir kita bisa berubah seiring dengan seringnya menonton hal tersebut. Misalnya melihat pakaian adat Korea, Jepang, dan bahasa, dan mulai dari makanan dan tradisi-tradisi lainnya. Mereka akan meniru pakaian, makanan, dan cara pola berpikir mereka ke arah tersebut. Dan hal itu juga dapat mengundang pola pikir mereka untuk langsung mendatangi negara tersebut untuk untuk menyaksikan tradisi memakai baju adat lokal Korea dan makanan-makanan Korea. Dan mereka akan meninggalkan tradisi dari daerah mereka karena mereka memilih tradisi dari daerah luar atau negara luar. Silakan kelompok kontra. Kelompok pro sudah mulai menghangat ini. Silakan kelompok kontra untuk tanggapannya. Menurut saya banyak sekarang konten kreator dalam negeri yang mempromosikan budaya negeri kita sendiri. Contohnya kemarin saya melihat konten Instagram yang mempromosikan Danau Ranau. Itu merupakan kebudayaan Sumatera Selatan yang merupakan provinsi kita sendiri. Oke, ada anggota kelompok lain yang akan menanggapi. Silakan membantu menambahkan. Tidak sepenuhnya masyarakat memiliki pemikiran yang seperti itu. Justru kita harus kembali lagi ke pola pikir masing-masing. Maka kita harus memiliki pola pikir yang Saya yakin warga Indonesia memiliki pola pikir yang visioner dan memikirkan masa depan. Jadi menurut saya seperti yang Kamisya katakan tadi bahwa masyarakat ingin ke Korea ya. Menurut saya masyarakat sekarang lebih dominan untuk mendatangi tempat-tempat yang mencerminkan tradisi lokal di Indonesia. Seperti banyak sekarang konten kreator yang ke suku Baduy karena itu sangat menarik. Mereka bukan menentang tetapi lebih menyaring hal-hal yang membuat globalisasi menjadi negatif. Oke, bagaimana kelompok pro tanggapannya? Saya tadi ingin bertanya kepada Geraldi, karena kata Geraldi tadi kebanyakan orang luar mempromosikan daerah Sumatera Selatan. Contohnya itu apa? Contohnya sekarang saja baju-baju adat sudah tersingkirkan oleh baju-baju modern negara luar. Contohnya saat pernikahan. Pernikahan saja sekarang sudah memakai gaun, tidak lagi memakai baju adat daerah. Kenapa? Kamu tadi ngomong orang luar mempromosikan suatu budaya Sumatera Selatan. Promosikan apa? Izin menanggapi, selain pakaian adat yang kamu bicarakan tadi, saya ingin mengutip satu tradisi yang ada di Sumatera Selatan, yaitu pacu jalur. Banyak sekali di area Sumatera Selatan ini, khususnya di dekat kota kita, bahkan di dekat Sungai Musi itu, di dekat Jembatan Ampera, yang mengundang masyarakat dari mancanegara bahkan untuk menonton pacu jalur itu. Bagaimana menurut kamu? Menurut saya, tapi kalau menurut saya yang tentang pakaian adat tadi mungkin banyak sudah tergantikan, tetapi masih banyak menggunakan seperti sigar atau tanja di pernikahan sekarang. Menurutku masih sedikit orang yang menggunakan pakaian pernikahan, contoh saja pakaian pernikahan internasional. Lebih banyak menggunakan pakaian daerah. Silakan, masih ada yang ingin menambahi dari kelompok kontra? Tidak ada. Silakan kelompok pro menanggapi. Dari pola pikir kamu saja tadi pacu jalur sudah mendunia ke dunia lain, ke negara lain, maksudnya ke negara lain. Dari sini saja kita sudah melihat bahwa pacu jalur sudah mempengaruhi negara luar. Dari situ saja kita sudah melihat bahwa pola pikir sekarang sudah banyak mempengaruhi
masyarakat luar kan. Nah, dari Pancu Jalur kita bisa melihat bahwa pola pikir masyarakat sekarang sudah berubah, sudah lebih memilih yang sedang tren daripada yang dulu. Izin menanggapi yang seperti izin menambahkan seperti yang saya bilang tadi, seiring berkembangnya era globalisasi, kebudayaan lokal sudah mulai menghilangkan adanya perubahan pola hidup masyarakat. Pola hidup masyarakat terutama pola pikir anak muda sekarang yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi bagian-bagian yang penting dari negara kita dan untuk menjaga negara kita itu sudah berubah. Pola pikirnya sudah mendunia, seperti sekarang yang seperti menjadi idol people dan banyak hal-hal luar yang mengaruhi pola pikir masyarakat utamanya anak muda, seperti idol K-pop tadi yang saya bahas. Mereka sangat mudah mempengaruhi ibaratnya fans. Nah, fans itu sangat ibaratnya terobsesi dan sehingga mereka tergila-gila sampai mereka datang ke sana untuk menemui konsernya secara langsung, dan hal itu dapat mengubah pola pikir anak-anak muda zaman sekarang dan meninggalkan tradisi daerah mereka karena mereka lebih memilih idol K-pop tadi ya dari negara luar yang berbau hal luar itu sudah masuk ke dalam negeri kita, dan hal itu dapat menggeser langsung tradisi-tradisi yang berbau negeri. Hal itu dapat memicu perubahan terhadap negeri kita sendiri. Oke, ada yang masih? Ya, silakan. Jadi tadi sudah 1 menit lagi ya. Laut lebih dipilih masyarakat untuk daerah sekarang. Berarti kan kalian sudah mengakui bahwa ada tradisi seperti pernikahan saja sudah ditinggalkan karena mereka lebih memilih gaul karena itu mengikuti era global sekarang yang modern. Oke, masih ada? Dan juga masyarakat umumnya generasi muda lebih mudah terpapar budaya global lewat media sosial dan internet, sementara budaya lokal tidak mendapat tempat yang cukup. Oke, silakan tanggapan terakhir dari kelompok kontra. Silakan tanggapan terakhir dari kelompok kontra. Saya menyorot suatu tren anak muda sekarang, yaitu FOMO, ikut-ikutan saja kalau bahasa Indonesia. Menurut saya di dalam hati masyarakat Indonesia itu tetap ada budaya-budaya lokal yang selalu dipakai, tetapi banyak anak yang saya bilang tadi FOMO, hanya sebentar saja itu sebenarnya, tetapi Silakan. tetapi itu menurut saya hanya sebentar saja, tidak mempengaruhi secara jangka panjang menurut saya. Oke, ada yang menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, oke, kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke, panas ya. Mosi kedua cukup panas. Oke, silakan ada yang ingin menanggapi? Silakan dari kelompok, silakan biasa yang ingin menanggapi. Menurut saya sangat terpukau dengan jawaban masing-masing dari kelompok pro dan kontra karena sama-sama mempertahankan jawaban mereka dan itu sangat keren. Oke, berarti mereka sudah mulai menguasai materi ya, sehingga bisa mempertahankan pendapat dari masing-masing kelompok. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Tidak ada? Ada yang ingin menanggapi dari kedua kelompok? Tidak ada. Oke, kita beri mereka tepuk tangan. Oke, siap? Kita beri B. Kita beri O. Kita beri B. Top. Sekali lagi. Top. Sekali lagi. Top. Berkali-kali. Top, top, top. Oke. Oke. Seru ya? Jadi intinya nak, kalau kita mau berdebat itu kita harus menguasai materi. Kalau kita sudah menguasai materi tersebut, maka akan diberikan mosi apapun dari pihak pro atau kontra pun kita akan bisa melakukan debat tersebut dengan baik. Kuncinya adalah menguasai materi. Oke? Ada lagi? Ada yang ingin dibahas? Ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan masing-masing anak itu sedikit
note untuk ditulis sebagai refleksi kita bersama. Oke, sebagai refleksi kita bersama. Silahkan Ibu minta 2 hal. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian belajar dengan cara berdebat? Yang kedua, adakah manfaat dari belajar menggunakan cara berdebat? Apakah lebih menguasai materi atau misalnya lebih seru, lebih asik? Silahkan berikan pendapat kalian masing-masing. Oke. Kalau sudah ditulis, ini masing-masing anggota ya. Silahkan tempel di papan tulis. Bawa warna apa? Pink ya. Coba mengikuti, oke? Warna apa? Biru. Keren. Cari warna netral. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Warna apa? Biru sudah. Hijau sama orange. Orange. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Tidak perlu ditulis nama. Tidak perlu ditulis nama. Silakan berikan tanggapan kalian. Bagaimana cara belajar dengan menggunakan sistem debat? Kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di papan tulis. Kalau sudah, silakan tempel di papan tulis. Bebas, mau ditempel di mana? Silakan. Nanti Ibu minta tolong untuk membereskan fokusnya ya. Sudah. Ini masih belum selesai. Ini masih ada yang belum selesai. Sudah.
Sudah? Kalau sudah itu Ibu ambil masing-masing kelompok satu. Tidak ada nama kan? Ibu tidak tahu itu bukunya siapa. Ibu ambil secara acak saja ya. Pendapat saya tentang debat ini sangat asik dan seru. Manfaatnya kita bisa belajar bagaimana cara berdebat dan memahami materi tersebut dari dua sisi, yaitu pro dan kontra. Setuju? Setuju. Kemudian dari yang orange, melalui materi pembelajaran ini kita bisa mempelajari cara untuk belajar yang seru. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui bagaimana cara berdebat dan menyampaikan materi dengan baik kepada lawan bicara. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, belajar dengan metode debat menurut saya sangatlah seru karena di sini kita dapat menguasai materi dan mempertahankan argumen-argumennya sendiri. Setuju? Setuju. Yang terakhir, menurut saya belajar dengan debat itu sangat mudah untuk dipahami teman. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Itu juga seru, asik dan mudah untuk memahami materi. Setuju? Setuju. Intinya debat itu bisa menjadi cara belajar yang seru dan bisa dengan lebih mudah memahami materi belajar. Oke? Ada pertanyaan untuk materi kita tadi? Ada pertanyaan? Kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Anak-anak hari ini sudah belajarnya baik, kemudian Ibu lihat sudah banyak yang mulai menguasai materi. Karena itu tadi yang Ibu sebutkan bahwa untuk berdebat kita harus menguasai materi. Dan sudah banyak anak-anak yang aktif dalam kelas ini. Hampir rata-rata setiap kelompok aktif untuk mengungkapkan pendapat. Untuk aktif itu belum tentu bukan hanya berbicara, tetapi juga memberikan saran kepada teman kita atau pendapat kepada teman di sebelah kita. Jadi itu sudah termasuk aktif dalam penilaian Bu Ana. Oke, nah di dalam kelas ini ternyata anak-anaknya sudah sangat-sangat luar biasa, sudah bisa berproses dengan baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ucap, sampai jumpa, sampai ketemu lagi dengan pembelajaran di hari berikutnya. Hari Selasa ya. Oke. Hari Selasa kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kearifan lokal. Oke, silakan minta tolong diberesin fokusnya dimasukkan dalam kelas. Sampai jumpa hari Selasa minggu depan.